Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Kunaifi, STMT, selaku dosen pembimbing instansi. Yang saya hormati Bapak Zaki Rosmi Mubarok, SSIMT, selaku dosen pembimbing akademik. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pamulang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asnat Tarina Zai dengan NIM 1810109054. Sini akan mempresentasikan laporan dari kerja praktek saya di CV Tirta Sasmita dengan tugas khusus analisa pengaruh bakues pada kualitas air produk di CV Tirta Sasmita. Adapun yang akan menjadi pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, profil perusahaan, proses produksi, tugas khusus, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Air adalah senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia air di bumi. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan untuk melakukan segala kegiatan, sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan. Ditinjau dari kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya kualitas fisik yang terdiri dari bau, warna, dan rasa, kualitas kimia yang terdiri dari pH, kesadahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada profil perusahaan. Di sini akan dijelaskan tentang lokasi perusahaan, sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, dan produk perusahaan. Lokasi perusahaan CV Tirta Sasmita untuk kantornya beralamat di Jalan Witana Harja nomor 18B, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan kode pos 15417. Sedangkan untuk pabrik yang akan memproduksi air minum dalam kemasan beralamat di Jalan Witana Harja, Kafling 29, nomor 51A, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya ada sejarah perusahaan dari CV Tirta Sasmita. CV Tirta Sasmita didirikan berdasarkan Akta Notaris tertanggal 24 Juli 2019 nomor 7 oleh Notaris Paramita Martina Suryandi SH. CV Tirta Sasmita merupakan unit usaha terintegrasi akademik dari Universitas Pamulang yang khusus untuk memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK air mineral. Selanjutnya, alasan atau hal yang melatar belakangi didirikannya perusahaan CV Tirta Sasmita. Yang pertama, untuk menjalankan usaha di bidang air minum dan air mineral, yakni mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air minum alami, termasuk industri air isi ulang. Selanjutnya, untuk kebutuhan Inter-Universitas Pamulang, untuk melayani mahasiswa, dosen, karyawan, dan staf akademik yang sangat tinggi akan memenuhi kebutuhan air minum yang bersih, sehat, higienis, dan tentunya juga murah, termasuk juga untuk memenuhi berbagai kegiatan akademik kampus. Visi misi perusahaan CV Tirta Sasmita. Untuk visi dari CV Tirta Sasmita menjadi perusahaan produk AMDK yang menjamin kualitas air minum bersih, sehat, dan higienis untuk memenuhi kebutuhan akan air minum yang sangat tinggi di lingkungan kampus Universitas Pamulang dan sekitarnya, dan tentunya juga dengan harga yang sangat terjangkau. Dan untuk misinya, misi dari CV Tirta Sasmita adalah Tirta Sasmita
menyelenggarakan unit usaha yang terintegrasi akademik atau dengan keterlibatan prodi-prodi di lingkungan kampus Universitas Pamulang, memproduksi air minum sesuai standar yang berlaku, dan menyelenggarakan pelayanan air minum melalui produksi yang sangat ketat secara mutu internal maupun eksternal, dengan melibatkan pemeriksaan kualitasnya yang tepat. Selanjutnya, proses produksi. Di sini akan dijelaskan apa itu air minum dalam kemasan atau AMDK, diagram alir proses produksi di CV Tirta Sasmita, strategi produksi AMDK, dan penanganan limbah di CV Tirta Sasmita. Air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurut Standar Nasional Indonesia 01-3553/2006, air minum dalam kemasan adalah air baku yang diproses, dikemas, dan aman diminum, mencakup air mineral dan demineral. Air minum dalam kemasan produksi CV Tirta Sasmita dikemas dalam bentuk wadah, yaitu ada yang 19 liter atau galon, ada yang 600 ml untuk produk botol, dan 220 ml untuk produk cup. Selanjutnya ada proses produksi air minum dalam kemasan di CV Tirta Sasmita. Yang pertama dari sumber air, di mana sumber air atau bahan baku yang digunakan untuk produksi AMDK di CV Tirta Sasmita berasal dari mata air pegunungan, yaitu air pegunungan Gunung Salak di Bogor. Kemudian air sebagai bahan baku ini dialirkan menuju bak penyimpanan untuk disimpan, lalu dari bak penyimpanan ini dialirkan menuju tangki atau tangki sementara yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sebelum dilakukan pengolahan atau filtrasi. Nah, dari tangki penyimpanan ini kemudian dipompakan menuju alat filtrasi atau dilakukan penyaringan. Di sini akan melewati beberapa alat. Yang pertama ada filtrasi, kemudian ada ultrafiltrasi, kemudian ada reserve osmosis, ada ultraviolet dan ozonisasi. Nah, setelah air melewati semua alat ini untuk dilakukan penyaringan dan ozonisasi, maka keluaran air dari ultraviolet dan ozonisasi ini kemudian dilakukan pengujian untuk menyesuaikan apakah air tersebut sudah sesuai dengan standar baku untuk kebutuhan air yang dikonsumsi. Kemudian setelah air tersebut dinyatakan sesuai dengan standar baku mutu, maka dilanjutkan ke proses pengemasan. Di sini ada aliran air yang menuju produksi air galon, dan di sini ada produksi untuk air kemasan dalam bentuk cup. Sedangkan air botol atau air untuk produk botol sendiri, CV Tirta Sasmita adalah sebagai distributor. Nah, untuk air yang tidak sesuai dengan standar baku, maka akan dikembalikan atau dialirkan lagi menuju tangki penyimpanan untuk dilakukan penyaringan kembali atau melewati alat penyaringan sampai air tersebut sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada strategi produksi di air minum dalam kemasan CV Tirta Sasmita. Yang pertama ada make to stock atau MTS, di mana MTS ini adalah produksi berdasarkan perkiraan permintaan memproduksi barang sebelum ada pesanan,
Tujuannya untuk memenuhi permintaan cepat dan mengurangi waktu tunggu pelanggan, sehingga lebih menghemat waktu dan meningkatkan efisien. Selanjutnya ada assembly to order atau ATO, yaitu produksi komponen dasar terlebih dahulu, kemudian dirakit sesuai pesanan. Tujuannya untuk memenuhi permintaan khusus dari pelanggan, sehingga lebih fleksibilitas tinggi dan mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya ada make to order. Make to order yaitu produksi yang hanya dilakukan setelah ada pesanan atau persetujuan antara pelanggan. Mana dengan strategi produksi ini bisa mengurangi risiko stok dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada engineering to order atau ETO, yaitu produksi kustomisasi yang memerlukan desain dan rekayasa khusus. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk memenuhi permintaan unik pelanggan, sehingga lebih meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan produk inovatif. Selanjutnya pengolahan limbah di CV Tirtasasmita. Untuk limbah di CV Tirtasasmita terdiri atas limbah bekas kemasan plastik dan ada juga limbah padat. Nah, berikut adalah pengolahan limbahnya. Yang pertama untuk limbah bekas kemasan plastik dikumpulkan dan setiap 3 bulan sekali diambil oleh pihak K3 karena akan masuk kategori limbah B3. Kemudian untuk penanganan limbah padat seperti kertas, tisu, sisa makanan, dan sebagainya diolah dengan cara dibuang ke tempat penampungan sampah sementara yang berada di dalam perusahaan, yang selanjutnya akan diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Selanjutnya untuk tugas khusus, di sini ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama, judul tugas khusus, kedua tempat dan waktu pelaksanaan, ketiga alat dan bahan, yang ketiga proses analisa, keempat hasil analisa, dan terakhir pembahasan. Yang pertama untuk judul tugas khususnya, tugas khusus yang diberikan oleh dosen pembimbing instansi di CV Tirtasasmita adalah analisa pengaruh backwash pada kualitas air produk di CV Tirtasasmita. Backwash adalah proses untuk mengembalikan media filter ke kondisi semula dengan pembersihan atau pembilasan secara teratur. Proses ini yang dikenal sebagai pencucian balik atau backwash, yang melibatkan pencucian media filter tanpa harus mengeluarkan media filter dari tabung. Tempat dan waktu pelaksanaan tugas khusus ini dilaksanakan di tempat perusahaan CV Tirtasasmita yang beralamat di Jalan Witana Harja, Kafling 29 nomor 51A, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya berdasarkan aturan yang ditetapkan CV Tirtasasmita, kerja praktek dilakukan selama 1 bulan kegiatan kerja praktek, itu dimulai pada Juni 2022 sampai Juli 2022. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam proses kerja praktek. Untuk alat ada media atau tabung filtrasi 10 mikron, kedua tabung ultrafiltrasi dengan ukuran 0,01, yang ketiga ada tabung filter cartridge 0,1, yang keempat ada keran input dan output, yang kelima ada pressure, ada pompa, ada TDS, dan terakhir turbidity. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu air baku yang digunakan untuk proses produksi adalah air tanah atau air katarak yang berasal dari pegunungan, yaitu air pegunungan Salak Bogor. Kemudian di sini akan dijelaskan diagram alir backwash.
Pertama, posisikan keran agar air mengalir ke bagian bawah filter dan ke bagian atas filter. Buka katup pembuangan yang bagian atasnya. Matikan keran yang menuju ke filter selanjutnya dan bertujuan untuk mencegah terjadinya air kotor masuk ke filter selanjutnya. Selanjutnya, lakukan treatment tersebut pada setiap filter yang ada. Kemudian, hidupkan water pump yang digunakan untuk menghidupkan proses backwash kurang lebih 10 menit atau disebut drying step. Selanjutnya, mengubah posisi dalam keran yakni supaya air dapat mengalir dari atas filter atau sama dengan posisi filter normal. Lalu posisi keran menuju filter selanjutnya masih tertutup. Kemudian buka katup pembuangan bawah dan jalankan pompa kurang lebih 15 menit untuk dilakukan penjelasan. Proses analisa yang dilakukan, pertama ada mengukur kekeruhan air dengan alat turbidimeter. Yang kedua, mengukur padatan yang terlarut dalam air menggunakan TDS meter. Ketiga, mengukur suhu dan terakhir mengukur pH. Selanjutnya untuk hasil analisa, di sini pada kerjaan prakteknya dilakukan analisa pada 2 Juli 2022 dan mendapatkan data dengan parameter uji. Yang pertama kekeruhan, suhu, TDS dan pH, dan dengan sampel air backwash, air bilas, air filtrasi sebelum dilakukan backwash, dan air filtrasi sesudah backwash. Nah, di sini ada data kekeruhan, suhu, TDS, dan pH. Untuk air backwashnya sendiri kekeruhannya 4,63 dan air pembilasannya 0,9. Namun di sini air filtrasi atau bahan baku yang dilewati ke alat filtrasi pada awalnya kekeruhannya 0, maka air filtrasi sesudah backwash hasilnya juga 0. Selanjutnya untuk suhu, tidak terjadi peningkatan suhu yang terlalu signifikan. Selanjutnya ada TDS untuk mengukur kandungan mineral. Di sini TDS-nya sama. Selanjutnya pH juga sama. Selanjutnya pada hasil analisa di 11 Juli 2022 dengan parameter yang sama dan sampel air yang sama. Pertama, untuk air backwashnya didapatkan data 19,11 NTU, di mana dapat dinyatakan air backwashnya sangat keruh. Kemudian air pembilasannya di angka 9,54 yang juga masih keruh. Selanjutnya air filtrasi sebelum backwash atau bahan baku yang dialirkan menuju filtrasi sebelum backwash yaitu di angka 0,87 NTU. Nah, setelah dilewati alat filtrasi yang telah dilakukan backwash, sesudah backwash, kekeruhan dari air tersebut berubah menjadi 0. Kemudian untuk suhu tetap sama di suhu 27,6 sama 27,7, 27,7 derajat Celcius dan 27,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk TDS-nya untuk air backwash dan air bilas memiliki TDS yang sama 114, sedangkan air filtrasi sebelum backwash atau air bahan bakunya sebelum masuk filtrasi sebelum dilakukan backwash di angka 115 dan setelah dilakukan backwash air yang melewati filtrasi di
TDS 112 mg per liter. Selanjutnya untuk pH-nya dinyatakan di sini air filtrasi sebelum backwash dan sesudah backwash adanya peningkatan dari 6,77 ke 6,97. Selanjutnya hasil analisa pada tanggal 15 Juli 2022 dengan parameter yang sama dan sampel air yang sama. Di sini dilakukan backwash terhadap filtrasi dan air backwash yang diperoleh yaitu di angka 14,42 dengan kategori air yang keruh, kemudian di air pemilasannya dan di angka kekeruhan 6,84. Namun air filtrasi sebelum backwash atau air bahan bakunya di angka 0, maka air filtrasi sesudah backwash juga 0. Kemudian pada suhu tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian pada TDS di sini pada air backwash TDS-nya 131 dan air bilasnya di 127. Sedangkan pada air filtrasi air yang dilewatkan di filtrasi sebelum backwash di 129 dan menurun ketika air dilewatkan di filtrasi sesudah backwash menjadi 121. Dan untuk pH-nya tidak ada perubahan yang signifikan, tetap di angka 7, di pH 7. Selanjutnya untuk pembahasannya, data yang diambil pada tanggal 2 Juli dapat dilihat dalam tabel 42, menyajikan perubahan TDS yang semakin menurun dan pH yang meningkat pada air filtrasi yang telah di backwash. Nilai kekeruhan pada air backwash menunjukkan hasil kerja dari proses backwash tersebut, yaitu membuang kotoran partikel kecil dari tabung filtrasi. Kemudian, data yang diambil pada tanggal 11 Juli juga menunjukkan perubahan kekeruhan yang semakin menurun setelah dilakukan backwash. Air filtrasi dari kekeruhan 0,87 NTU menjadi 0,00 NTU setelah dilakukan proses backwash. Tak hanya itu, lama waktu yang digunakan untuk proses pembuangan air backwash dan pembilasan juga berpengaruh terhadap proses kerja backwash tersebut. Dan pada tanggal 15 Juli, setelah air backwash dialirkan selama 10 menit dan hasil kekeruhan airnya didapatkan 14,42 NTU, maka selanjutnya akan dilakukan proses pembilasan selama 15 menit dan mendapatkan air kekeruhan di 6,84 NTU. Hal tersebut menunjukkan kotoran partikel kecil ikut terbuang dalam air backwash dan pembilasan. Waktu dalam proses backwash juga sangat penting untuk diperhatikan, sehingga air setelah proses backwash selesai, kotoran partikel kecil dalam tabung filtrasi berkurang. Setelah melakukan backwash, hasil air menunjukkan perbedaan baik dalam proses backwash, pembilasan, dan air filtrasi sebelum dan sesudah backwash. Dalam hal ini menunjukkan bahwa proses backwash berpengaruh pada kualitas air dan untuk membersihkan tabung filtrasi tersebut. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam kerja praktek ini, yang pertama, kualitas air minum dalam kemasan CV Tirta Sasmita telah memenuhi standar air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 492/Menkes/Per/4/2010, di mana sampel air proses maupun air produksi CV Tirta Sasmita memiliki pH di 7 sampai 7,31, tidak berbau, warna airnya tidak keruh, dan memiliki suhu 28 sampai 29,1 derajat Celcius dan lulus uji mineral, di mana tidak ada kandungan berbahaya yang terdapat di dalam air mineral atau di dalam air kemasan CV Tirta Sasmita. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa proses backwash berpengaruh dalam kualitas air minum dalam kemasan di CV Tirta Sasmita. Kemudian saran, yang pertama, perlu ditingkatkan kebersihan ruang lingkup produksi di CV Tirta Sasmita.
Bukan berarti ruang lingkup produksi CV Tirta Sasmita tidak bersih, namun saran di sini yaitu adanya peningkatan atau perlunya peningkatan untuk kebersihan. Selanjutnya ada penempatan atau penambahan fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses analisa agar mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian ada penambahan SDM agar tidak terjadi pending dalam proses produksi. Dan terakhir, pengenalan kepada masyarakat agar distribusi berjalan dengan lancar. Demikian penjelasan untuk laporan kerja praktek saya di CV Tirta Sasmita. Semoga apa yang telah disampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.